Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Rashidi Faiz Akbar, SEMM MOS. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sekalian kelas manajemen 2024A dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk merahkan diri. Nama saya Ferry Wahyu Kurniawan dengan NIM 24080574082 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya tahun 2024. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali teman-teman sekalian, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan sebuah formula Excel dalam Microsoft Excel, yakni mengenai topik perhitungan angsuran pinjaman, future value, net present value, dan internal rates of returns menggunakan Microsoft Excel. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan tugas untuk video ujian akhir semester dari mata kuliah praktek komputer teman-teman sekalian. Yang perlu saya jelaskan teman-teman sekalian, untuk studi kasus ini membahas analisis keuangan perusahaan yang meliputi pinjaman investasi, tabungan investasi jangka panjang, serta evaluasi daripada kelayakan proyek. Nah, seluruh perhitungan itu dilakukan menggunakan rumus keuangan bawaan Microsoft Excel agar hasilnya akurat dan efisien. Mungkin untuk mempersingkat waktu teman-teman sekalian, kita akan langsung mendemonstrasikan ya. Yang pertama akan kita demonstrasikan yakni mengenai PMT. Nah, PMT itu apa? Perhitungan angsuran pinjaman. Nah, di sini sudah kita tampilkan data di dalam tabel, yakni jumlah pinjamannya 150 juta rupiah. Kemudian suku bunga per tahunnya 11% dengan jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran per tahun itu 12 bulan. Jadi 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, angsuran per bulannya berapa? Nah, itu yang ditanyakan. Nah, karena itu mari kita hitung dengan rumus PMT. Yakni sama dengan kemudian PMT, teman-teman. Kemudian rates. Nah, rates-nya 11% itu dibagi 12 karena 11% itu masih per tahun ya. Kemudian tahun dikali dengan bulan. Oke, kemudian titik koma dikurangi dengan present value ataupun jumlah pinjamannya berapa. Oke, kemudian tutup huruf enter. Nah, jadi untuk jumlah angsuran per bulannya berapa dengan pinjaman pokok 150 juta rupiah dengan rate 11%, kemudian dengan jangka waktu 4 tahun dengan per tahunnya ada 12 bulan, yakni angsuran per bulannya senilai 3.876.828 rupiah. Itu ya teman-teman sekalian. Nah, untuk yang kedua kita akan mencoba untuk menghitung mengenai perhitungan future value. Nah, di sini sudah sama-sama kita bisa lihat teman-teman, ada data mengenai setoran tabungan per bulan itu senilai Rp1.750.000 dengan bunga per tahun 5,5% dengan periode investasi 8 tahun, setoran per tahunnya yakni 12 ataupun 12 bulan per tahun. Nah, gitu ya. Nah, ditanyakan berapa future value dari setoran yang dijalankan ataupun proses investasi ini untuk jangka panjang berapa, nah, gitu ya. Jadi kita akan coba untuk perhitungan, yakni rumusnya yakni sama dengan present value. Ya, ratenya berapa? 5,5%, kemudian dibagi juga karena 5,5% per tahun, yakni dibagi 12, kemudian titik koma, kemudian sama ya teman-teman, kita periode investasinya berapa? 8 tahun 8 tahun 8 tahun, kemudian dikali 12 ya, dari 12, kemudian titik koma lagi, terus min PMT. PMT-nya berapa atau setoran per bulannya berapa? Ya, ini Rp1.750.000. Kemudian tutup kurung enter. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa kita simpulkan hasil perhitungan akhir daripada future value dengan setoran per bulannya Rp1.250.000 dengan beberapa komponen rate 5,5%, periode investasi 8 tahun dan periode setorannya itu per tahun ini 12 bulan. Jadi future value ataupun nilai yang masa depan dari hasil investasi yang akan dihasilkan yakni akan menjadi senilai Rp150.312.852 teman-teman sekalian. Oke, bisa dipahami ya kira-kira teman-teman ya, untuk penghitungan future value untuk mengukur nilai masa depan mengenai apa yang kita investasikan hari ini. Oke, yang selanjutnya kita akan menghitung mengenai net present value dalam artian untuk menilai kelayakan proyek teman-teman sekalian. Net present value yang berfungsi ataupun berguna untuk membantu kita menilai kelayakan daripada sebuah proyek. Nah, di
di sini sama-sama kita bisa lihat data dari arus kas terdiri dari untuk investasi awal outflow-nya yakni 80 juta ya teman-teman sekalian. Kemudian untuk dari tahun pertama hingga tahun kelima ini sudah teman-teman bisa lihat sendiri, dari yang pertama 22 juta hingga yang terakhir 30 juta. Itu dari tahun pertama hingga tahun ke-5. Nah, terus bagaimana cara menghitung net present value? Oke, untuk rumusnya sama dengan NPV ya, net present value teman-teman sekalian. Kemudian rates. Nah, perlu kita tahu untuk rates atau tingkat diskontonya berapa ya? Ini 12%. Nah, 12%. Kemudian titik koma. Kemudian value kita masukkan dari arus kas dari tahun pertama hingga tahun ke-5. Oke. Kemudian titik koma. Kemudian kita akan tutup kurung ya. Tutup kurung kita akan tambahkan mengenai outflow. Oke. Terus bisa kita simpulkan teman-teman sekalian dengan formula tadi ataupun formula mengenai NPV tadi kan, tingkat diskonto itu kemudian titik koma kita masukkan dari data arus kas masuk dari tahun pertama hingga tahun kelima, kemudian tutup kurung kita tambahkan mengenai investasi awal atau outflow-nya, menghasilkan net present value senilai 12.099.109 rupiah teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan coba menghitung mengenai internal rates of returns atau IRR. Nah, IRR ini menunjukkan tingkat pengembalian dari suatu proyek investasi teman-teman sekalian. Nah, untuk rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya adalah kita coba ini sama dengan, kemudian kita klik ketik IRR, internal rates of returns, untuk mengukur berapa tingkat pengembalian dari investasi kita. Nah, kemudian kita akan coba masukkan input ya. Kita inputkan semua data arus kas dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, berapa untuk internal rates return? Nah, IRR-nya berapa? Nah, IRR-nya yakni 12,64% dari data arus kas ini teman-teman sekalian. Nah, sehingga bisa kita simpulkan teman-teman sekalian dalam proses kita untuk menganalisis keuangan perusahaan ini, berdasarkan dari hasil perhitungan teman-teman sekalian, nilai PMT ini menunjukkan besarnya angsuran pinjaman bulanan ketika pinjaman pokoknya 150 juta dengan beberapa komponen di bawahnya dari suku bunga, jangka waktu, pembayaran per bulan. Jadi menghasilkan angsuran per bulannya yakni senilai 3.876.828 rupiah. Nah, kemudian future value ini itu menunjukkan total dana investasi di masa depan mengenai apa yang telah disetorkan atau ditabung dari bulan ke bulan beberapa dalam jangka kurun waktu yang telah ditentukan, menghasilkan future value senilai 150.312.852 rupiah. Nah, kemudian net present value untuk menganalisa atau mengukur kelayakan proyek. Nah, ini dengan tingkat diskon 12% menghasilkan net present value 12.099.109 rupiah. Jika NPV lebih daripada 0, maka proyek menguntungkan teman-teman sekalian. Nah, kemudian jika yang terakhir yakni internal rates of returns, mengukur tingkat pengembalian dari proses investasi, itu jika IRR atau tingkat diskonto atau jika IRR lebih daripada tingkat diskonto, dikasihkan kan 12%. Nah, di sini 12 lebih daripada tingkat diskonto. IRR lebih daripada tingkat diskonto itu dapat dikatakan ataupun disimpulkan bahwasanya maka proyek layak untuk dijalankan teman-teman sekalian. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis keuangan perusahaan. Semoga dapat dipahami, semoga mendapat khasanah ataupun pengetahuan daripada analisis keuangan menggunakan Microsoft Excel mengenai PMT, future value, net present value hingga IRR. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila mana ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.